Baik, setelah membahas, terkait dengan medan skalar, kemudian, kurva parametrik pada hari Jumat lalu ya, kita akan lanjutkan materi membahas dan memahami definisi dari, medan vektor serta, akan merepresentasikan bagaimana, suatu medan vektor sederhana ya. Medan skala dan medan vektor yang dibahas ini, nanti akan kita gunakan ketika, meninjau integral garis, integral, permukaan ya, di mana salah satunya bentuk fungsi yang diintegralkannya atau fungsi integrannya itu ada yang berbentuk medan, skalar, ada juga yang berbentuk medan vektor. Sehingga di sini adik-adik, perlu juga mengetahui bagaimana bentuk dari medan vektor itu sendiri. Nah, kita lihat, di sini fungsi vektor dan, medan vektor ya. Oke. Ada fungsi yang bernilai vektor, ada, yang disebut sebagai medan vektor. Kalau fungsi yang bernilai vektor itu adalah, fungsi parametrik ya, atau persamaan parametrik yang kurvanya berupa kurva metrik yang kita bahas, waktu hari Jumat ya. Jadi kalau fungsi yang bernilai, vektor itu domainnya adalah parameter ya, domainnya parameter, kemudian, eee, dipetakan ya, sehingga kita mempunyai xt, yt, dan zt yang berupa fungsi parametrik. Nah, sedangkan, yang disebut sebagai medan vektor di sini, baik domain maupun daerah hasilnya itu berupa vektor. Misal di sini kita punya suatu f memetakan Rm ke Rn. Ya. Jadi di sini domainnya adalah Rm, daerah hasilnya adalah Rn. Nah, ini namanya adalah fungsi vektor ya. Jadi bedakan juga fungsi bernilai vektor dan fungsi vektor. Nah, kalau fungsi bernilai vektor itu tadi ya, fungsi bernilai vektor itu ada fungsi parametrik ya. Sedangkan kalau fungsi vektor nanti mengarah ke eh, medan vektor, di mana kalau dimensi M sama dengan N, nah kita namakan dia medan vektor. Ya. Jadi setelah definisinya ya, sekarang kita melihat F memetakan Rm ke Rn, saat M-nya sama dengan N, kita sebut sebagai medan vektor. Maka di sini kita akan melihat bentuk medan vektor baik di bidang atau di R2 maupun di ruang atau di R3. Untuk medan vektor di bidang berarti kita melihat dimensi di R2. Katakanlah untuk medan skalar di bidang kita mempunyai Z sama dengan Fx, Y ya. Kenapa Z sama dengan Fx, Y? Kita katakan medan skalar di bidang karena domain dari Z sama dengan Fx, Y itu merupakan pasangan titik X, Y yang terdefinisi di bidang X, Y. Ya, jadi maksudnya Z sama dengan Fx, Y dikatakan sebagai medan skalar bidang ya, karena domain dari F ini dia berupa pasangan titik X, Y yang ada di bidang R2 ya. Jadi medan skalar bidang kita melihat sebagai Z sama dengan Fx, Y. Nah, medan vektor bidang itu berarti kita memetakan vektor R2 menjadi sebuah vektor lagi di R2. Katakanlah di sini domain R2 yang akan kita petakan menjadi medan vektor bidang itu adalah pasangan titik X, Y. Pasangan titik X, Y dipetakan menjadi fungsi dua peubah MX, Y dan NX, Y.
Sehingga kita mempunyai medan vektor bidang itu akan berbentuk F sama dengan MI plus NJ untuk semua X, Y yang ada di R2. Dengan demikian, setiap komponen medan vektor bidang itu bergantung atas variabel X, Y, sehingga komponen I-nya adalah MX, Y, komponen J-nya adalah NX, Y, yang merupakan medan skalar bidang atau fungsi dua peubah. Ya. Nah, kalau di R3 bagaimana? Nah, kalau di R3 berarti medan skalar yang kita punya itu adalah medan skalar yang ada di ruang. Medan skalar yang ada di ruang berarti domain asalnya itu adalah pasangan dari X, Y, Z yang ada di R3. Ya. Jadi kita punya di sini DF-nya adalah pasangan titik yang ada di R3. Ya. Nah, dengan demikian, ya, kita akan mempunyai medan skalar di ruang itu berbentuk W sama dengan Fx, Y, Z. Medan skalar ini menjadi bentuk fungsi yang akan dituliskan ke dalam komponen medan vektor. Ya, seperti medan vektor di bidang ini. Medan vektor di bidang itu ukurannya adalah R2 ya. Jadi medan vektor di bidang F ini adalah vektor R2 M, N. Tetapi M dan N-nya merupakan medan skalar di bidang yang berbentuk fungsi dua peubah. Dengan demikian, medan vektor di ruang itu adalah vektor R3 di mana setiap komponen dari medan vektor di ruang itu merupakan fungsi tiga peubah atau medan skalar di ruang. Sehingga untuk medan vektor di ruang, pemetaannya adalah R3 ke R3 ya. Sehingga di sini titik X, Y, Z itu dipetakan menjadi M, N, P, di mana masing-masing NNP merupakan fungsi tiga peubah atau medan skalar di ruang ya. Sehingga medan vektor di ruang bentuknya adalah MI tambah NJ tambah PK ya, di mana MNP-nya bergantung atas XYZ. XYZ adalah titik di R3. Ya, seperti itu. Diperhatikan bentuk medan vektornya ya. Kalau dia R2 berarti medan vektor di bidang, kalau dia R3 berarti medan vektor di ruang. Oke. Baik. Ya. Representasi dari suatu medan vektor bisa kita gambarkan ya melalui arah dari medan vektornya itu akan bergerak kemana ya. Coba perhatikan untuk medan vektor bidang ya, Fx, Y ini berarti medan vektor bidang ya, R2 bergantung atas X dan Y. Komponennya adalah min setengah YI tambah setengah XJ atau kita tuliskan dalam bentuk vektor min setengah Y, setengah X. Baik, ya. Kalau kita perhatikan bagaimana arah pergerakan dari medan vektor ini, kita bisa melihat dari titik sampelnya terlebih dahulu, ya. Oke, jadi kita perhatikan di sini titik sampelnya, di mana dari titik sampel ini kita bisa melihat arah pergerakan medan vektor tersebut di titik sampel yang kita tinjau. Oke, nah untuk mempermudah perhitungan di sini saya akan melihat titik sampelnya itu di 2,0, kemudian 0,2, min 2,0,
dan 0,-2. Dengan kata lain, titik-titik ini berada di sumbu koordinat ya. 2,0 dan min 2,0 ada di sumbu X, 0,2 dan 0,-2 ada di sumbu Y. Jika kita perhatikan ya, 2,0 itu akan menghasilkan medan vektor F. Medan vektor F di 2,0 kita masukkan, berarti di sini X-nya 2, Y-nya 0 ya. X-nya 2, Y-nya 0, maka di sini kita punya vektor 0,1. Atau kita katakan ini vektor J. Ya, oke. 1, 0 kan vektor I ya, 0,1 vektor J. Nah, sedangkan dari titik 0,2, X-nya 0, Y-nya 2, kita masukkan ya, kita akan punya vektor F-nya adalah min 1,0 atau di sini min I ya. Oke, sehingga di sini kita akan dapat di 2,0 arah F-nya itu ke kanan, ke atas ya. Sedangkan di titik 0,2 arah medan vektornya itu ke kiri. Ya, jadi nanti kita bisa menggambarkan ya. Sedangkan di titik min 2,0 kita dapat F-nya kemana? Kemana ini min 2,0 F-nya? Min 1,0. Min 1,0 atau 0,-1? Hati-hati. 0,-1 Bu, maaf Bu. Oke, 0,-1 ya. Berarti ini min J. Sedangkan di 0,-2, X-nya 0, Y-nya min 2, kita akan dapat 1,0 ya. Iya Bu. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan medan vektor ini ya, kita gambarkan di sini pertama-tama di titik 2,0 ya. Ini 2,0, kemudian 0,2 min 2,0 dan ini 0,-2 ya. Maka kita akan dapat vektornya nih. Vektor dari hasil titik sampel itu merupakan vektor satuan ya. Vektor satuan yang panjangnya 1. Berarti di 2,0 dia arahnya ke atas ya, panjangnya 1. Oke. Sedangkan di 0,2 arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri. Panjangnya 1 ya. Oke. Kemudian di min 2, di min 2,0, arahnya ke bawah ya, min J kan di situ. Ya. Nih, min J. Nah, sedangkan kalau di 0,-2 dia I arahnya ke kanan ya. Panjangnya 1. Oke, nah seperti itu. Jadi, kalau kita lihat gambaran dari medan vektor ini, maka medan vektor ini sifatnya adalah pusaran air ya. Nah, seperti ini. Pusaran air di mana nanti bentuk vektornya itu berputar seperti ini. Nah, ya. Bentuk vektornya berputar seperti ini, di mana dia panjangnya ya pada lingkaran yang berjari-jari 2 ini panjang vektornya sama dengan 1 ya.
Nah, kalau kita meninjau di titik yang lain, nah, misal kita tinjau di titik 4,0, 0,4, min 4,0, dan 0,-4, maka kita akan mendapatkan medan vektor, ya. Mungkin arahnya sama, tetapi di sini panjangnya berbeda, ya. Di mana kalau 4,0 kita akan dapat F-nya itu adalah 0,2 atau 2J, ya. Jadi arahnya sama, ya. Oke. Jadi di sini kalau kita punya di sini di 4,0, ya, arahnya sama ke atas tapi panjangnya 2. Nah, ya seperti itu. Arahnya sama ke atas tapi panjangnya 2. Kemudian di titik F di 0,4 berarti F-nya kita akan punya min 2,0, ya, atau di sini min 2i. Jadi arahnya ke kiri sama seperti titik 0,2. Untuk titik 0,4 juga arahnya ke kiri, ya, tapi panjangnya 2, ya. Oke. Jadi apa namanya? Masih membentuk pusaran air, ya. Hanya saja di sini panjang vektornya lebih panjang. Oke. Nah, selanjutnya di min 4,0 juga sama, kita akan dapat F-nya itu 0,-2, ya, atau di sini min 2J. Nah, jadi di min 4, di sini di min 4,0, arahnya ke bawah, ya, tapi panjangnya 2. Nah, ya. Oke. Dan satu lagi untuk 0,-4, F-nya kita akan dapat 2,0. Atau di sini 2i, ya. Arahnya ke kanan, panjangnya 2. Nah, seperti itu, ya. Maka kalau kita lihat, yang biru juga akan membentuk pusaran air, ya. Di sepanjang lingkaran berjari-jari 4, ya, di situ terbentuk pusaran air dengan pergerakan vektor yang panjangnya 2. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, dari mana kita bisa melihat itu hubungannya dengan bentuk lingkaran, ya? Oke, di sepanjang yang merah ini lingkaran yang jari-jarinya 2. Di sepanjang yang biru ini jari-jarinya 4, ya. Nah, di sini kita bisa memperhatikan, ya, untuk setiap pangkal dari medan vektor ini tentu menempati suatu posisi. Ya, katakanlah kita bisa menuliskan vektor posisinya itu sebagai x, y. Ya. Kalau kita punya vektor posisi x, y atau xi plus yj, ya. Oke. Nah, maka dari vektor posisi ini tentu kita bisa melihat hubungan antara vektor posisi R dengan F. Ya, maka kalau kita perhatikan R dan F itu haruslah saling ortogonal. Dari mana bukti saling ortogonalnya? Kita melihat hasil dot dari vektor posisi dengan F-nya, ya. Vektor posisi adalah XY. Medan vektor F adalah setengah Y setengah X, ya. Oke, setengah YJ tambah setengah X, setengah YI tambah setengah XJ, kan? Nah, yang ini, min setengah Y, setengah X. Maka dari hasil kali titik ini, kita akan memperoleh min setengah XY ditambah setengah XY sama dengan 0, ya. Jadi hasil dotnya sama dengan 0, R dan F itu saling ortogonal, ya. Jadi kalau kita punya posisi R di sini, katakanlah posisi R itu kita perhatikan, ya, karena R ini adalah X, Y, ya, maka
panjang dari R itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, sedangkan untuk F itu adalah min setengah Y setengah X. Kita tahu panjang dari F itu adalah akar dari 1/4 Y kuadrat tambah 1/4 X kuadrat. Maka di sini kita akan dapat setengah akar X kuadrat plus Y kuadrat, di mana akar X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah panjang dari R. Maka dengan demikian, ya, vektor medan vektor F itu, ya, medan vektor F itu akan mempunyai panjang setengah dari vektor posisinya. Ya, nah dengan demikian kalau kita punya posisi di 2,0, ya, di mana di sini vektor posisi 2,0 panjangnya adalah 2, maka medan vektor di 2,0 itu akan mempunyai panjang 1. Ya, karena di sini terlihat ya posisi dari 2,0 kan di sini ya di sumbu X ya. Posisi 2,0 itu di sumbu X itu mendatar, maka medan vektor yang ada di 2,0 itu haruslah tegak ya supaya R dan F-nya tegak lurus. Ya, oke. Jadi membaca representasi medan vektor itu bisa kita hubungkan terhadap vektor posisi yang kita punya ya, karena di sini titik sampel yang kita ambil tentulah akan membentuk suatu vektor posisi kalau kita bandingkan terhadap titik pusat begitu ya. Jadi di sini 2,0, 0,2, min 2,0, 0, min 2 yang kalau kita pandang sebagai vektor posisi, maka medan vektor di titik-titik tersebut ya itu akan saling tegak lurus dan panjangnya setengah dari vektor posisinya ya, seperti itu. Oke, begitu juga dengan 4,0, 0,4, min 4,0, 0, min 4. Vektor posisi ini mempunyai panjang 4 ya. Sehingga medan vektornya akan mempunyai panjang 2 ya. Di mana kalau 4,0 min 4,0 ya, ini letaknya di sumbu X. Sumbu X itu mendatar atau horizontal. Maka medan vektor di 4,0 dan min 4,0 itu medan vektor yang tegak ya. Dia arahnya ke atas dan arahnya ke bawah karena harus tegak lurus dengan sumbu X ya. Sebaliknya 0,4, 0, min 4 dia vektor posisinya ada di sumbu Y. Nah, sehingga di 0,4 dan 0, min 4 karena sumbu Y itu mendatar ya, sehingga medan vektor di sana sumbu Y itu tegak sehingga medan vektornya itu adalah mendatar ya. Sumbu Y kan ini ya. Di 4 dan min 4 lihat ya medan vektornya mendatar. Seperti itu ya, karena selalu bersifat tegak lurus. Medan vektor F tegak lurus dengan vektor posisi dan panjangnya setengah dari panjang vektor posisi. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, representasi lain, oke, ya representasi lain di sini ada berbagai bentuk medan vektor ya. Oke, 1/5 akar I ya, 1/5 akar YI berarti ini mengumpulkan semua medan vektor yang arahnya ke kanan ya. Kenapa arahnya ke kanan? Karena akar Y ini pasti nilainya selalu positif ya. Sehingga F 1/5 akar 5I ini pasti searah dengan vektor I. Vektor I ini arahnya ke kanan ya. Sehingga medan vektor 1/5 akar YI arah medan vektornya ke kanan semua. Ya. Nah, panjang dari medan vektor tergantung kita melihat di titik vektor posisinya. Ya. Oke, kalau misalkan semakin besar Y di sini, semakin besar Y, akar Y juga semakin besar, maka semakin besar Y, tanda panah medan vektornya di sini ya, medan vektornya di sini semakin panjang. Oke.
Nah, min YI plus XJ ini masih berbentuk pusaran air ya. Oke, masih berbentuk pusaran air, tetapi di sini medan vektornya lebih panjang dari yang saya contohkan tadi ya. Oke. Lalu ada medan vektor seperti ini, XI plus YJ dibagi 10 X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Ini adalah representasi dari medan vektor yang menyebar ya. Dia medan vektornya menyebar, jadi arahnya itu dari titik pusat itu arahnya keluar ya. Tuh, dia menyebar. Oke. Nah, sedangkan kalau di R3 ya, kita cukup sulit dalam, merepresentasikan, medan vektornya ya. Kalau di R3 kita perlu bantuan, komputasi ya supaya, presisi arahnya itu lebih tepat, oke. Sehingga kalau misalkan ingin menggambarkan medan vektor di R3 ya karena arah di R3 itu, tak terhingga banyaknya ya. Oke, kita bisa menggunakan bantuan komputasi supaya, arah medan vektornya lebih, presisi, begitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada medan vektor F yang bentuknya seperti ini ya. Ini merupakan medan vektor yang arahnya ke dalam gitu ya, jadi dia berkumpul ya, arahnya ke dalam, oke, jadi dia berkumpul, cenderung ke titik pusat. Nah, contoh medan vektor dalam aplikasi itu, eee sudah banyak kita gunakan ya. Medan gravitasi, medan vektor kecepatan suatu aliran fluida ya atau medan vektor kecepatan aliran listrik ya. Di mana tentunya beberapa contoh medan vektor ini ya pernah kita gunakan gitu ya sehingga pada aplikasi soalnya ya mungkin, medan vektor ini bisa, berbagai bentuk ya, bisa dinyatakan sebagai medan gaya ya, atau misalkan medan, kecepatan, atau di situ medan gravitasi dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, maka apa yang bisa kita, lakukan secara analitik kalau kita punya medan vektor di ruang ya. Karena kalau secara geometris kan, karena arah di R3 itu sangat banyak, secara geometris kita kesulitan kalau ingin menggambarkan arah dari medan vektornya. Sehingga medan vektor, di ruang bisa kita lakukan secara analitik ya, melalui suatu garis aliran, ya. Jadi medan vektor di ruang itu mempunyai garis aliran. Nah, apa itu garis aliran? Garis aliran dari medan vektor di ruang itu didefinisikan sebagai RT, di mana ya, garis aliran RT ini memenuhi FRT sama dengan R aksen T. Ya. Jadi kalau kita bisa membuktikan adanya RT yang memenuhi FRT sama dengan R aksen, atau dengan kata lain ini adalah medan vektor sama dengan vektor singgungnya ya. Nah, R aksen kan vektor singgung dari aliran. F adalah medan vektor. Medan vektor sama dengan vektor singgung, maka di situ kita bisa menunjukkan bahwa R tersebut merupakan garis aliran dari medan vektornya. Oke, sebagai contoh, kita lihat soal berikut. Tunjukkan garis aliran medan vektor F min 3Z pangkat 4I tambah YJ min Z kuadrat K itu adalah RT sama dengan T pangkat min 3I tambah E pangkat TJ tambah T pangkat min 1K. Di mana T-nya tidak sama dengan 0 di sini. Ya. Nah, maka untuk membuktikan RT ini sebagai garis aliran dari F yang dimaksud, kita harus membuktikan medan vektor F ini sama dengan vektor singgung dari garis aliran ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan solusinya, ya di sini kita tuliskan solusinya, ya. RT yang kita punya itu adalah T pangkat min 3 atau seper T pangkat 3 ya, tambah E pangkat T, tambah T pangkat min 1 atau seper T, T-nya tidak sama dengan 0,
Maka vektor singgung ya, vektor singgung R aksen T akan kita peroleh sebagai bentuk dari turunan setiap komponen R. Jadi turunan dari T pangkat min 3, turunan dari E pangkat T, dan turunan dari T pangkat min 1. Oke. Jadi vektor singgung yang kita punya adalah turunan dari T pangkat min 3 berapa? Min 3 T pangkat min 2, Bu. Hati-hati. Min 4. Oke. Min 3 T pangkat min 4 ya. Turunan E pangkat T? E pangkat T, Bu. E pangkat T, betul. Dan turunan dari T pangkat min 1? Min T pangkat min 2, Bu. Oke, min T pangkat min 2. Sip. Ya, jadi kita sudah punya vektor singgungnya. Nah, kita sudah punya vektor singgungnya. Tinggal kita lihat medan vektornya setelah diparametrisasi terhadap X, Y, Z yang diberikan pada garis aliran. F yang kita punya kan masih dalam bentuk kartesius ya. Oke. Sedangkan medan vektor yang ada pada definisi garis aliran adalah medan vektor FRT, di mana F ini harus kita evaluasi X, Y, Z-nya berdasarkan definisi yang ada pada RT. Berarti sekarang kita akan gantikan ya. Oke. Dari R yang kita punya, berarti T pangkat min 3 ini posisi I. Maka T pangkat min 3 itu X ya. Oke. Y-nya adalah E pangkat T atau posisi J. Dan Z-nya adalah T pangkat min 1 atau posisi K. Sehingga pada medan vektor F, ya, pada medan vektor Fx, Y, Z, ya, kita gantikan semua posisi ini, akan diperoleh F sama dengan ya, min 3Z pangkat 4, berarti min 3 T pangkat min 1 pangkat 4, ditambah YJ E pangkat T J min Z pangkat 2, berarti T pangkat min 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Maka dari sini kita akan punya min 3, T pangkat min 1 pangkat 4 adalah T pangkat min 4, E pangkat TJ tetap, T pangkat min 1 kuadrat adalah T pangkat min 2. K. Oke, perhatikan F yang kita punya itu adalah ini. Ya. Ini F-nya, ini R aksennya. Kalau kita perhatikan di situ, F sama dengan R aksen. Betul ya? Dengan demikian, diperoleh F sama dengan R aksen. Ya. Maka RT adalah garis aliran F. Ya, dengan kata lain, di R3, medan vektor F itu mengikuti bentuk kurva RT. Begitu ya.
Oke, ya. Itu terkait dengan garis aliran. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, jelas ya? Oke, nah selanjutnya kita akan melihat hubungan medan vektor dengan medan gradien. Ya. Oke, nah ketika hari Jumat itu saya meminta adik-adik untuk memperhatikan kembali turunan parsial dari medan dari fungsi peubah banyak ya, di mana salah satunya untuk fungsi dua peubah, turunan parsialnya ada turunan parsial atas X, turunan parsial atas Y ya. Nah, turunan parsial itu kita sebut sebagai gradien ya. Nah, maka ketika kita punya F sebagai fungsi bernilai skalar ya, di mana F ini adalah fungsi dengan banyak peubah, bisa berbentuk fx, y kalau dia dua peubah, bisa berbentuk fx, y, z kalau dia tiga peubah ya. Nah, fungsi skalar dua peubah itu menjadi komponen dari medan vektor F ya. F kan M, N. M dan N-nya juga merupakan fungsi dua peubah ya. Kalau kita perhatikan F ini, F akan mempunyai turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y ya. Atau turunan parsial terhadap F itu kita nyatakan do F do X, turunan parsial terhadap Y kita nyatakan do F do Y. Do F do X dan do F do Y itu dituliskan dalam bentuk vektor gradien yaitu nabla F. Nabla F, X, Y yang isinya adalah do F do X, do F do Y, atau do F do XI tambah do F do YJ. Nah, ini ya. Oke. Nah, vektor gradien ini adalah vektor di R2 yang kalau kita lihat do F do X dan do F do Y nanti juga merupakan fungsi bernilai skalar bergantung atas variabel X dan Y. Maka, ya, dengan keadaan seperti itu, kita bisa memandang vektor gradien juga merupakan medan vektor. Ya, jadi vektor gradien juga bisa kita pandang sebagai medan vektor karena turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y juga akan merupakan fungsi dua peubah ya. Nah, kondisi seperti ini akan membawa kita terhadap penulisan bahwa medan vektor F sama dengan vektor gradien. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin mencari, tentukan medan vektor dari fungsi skalar. Ya, tentukan medan vektor dari fungsi fx, y. Maka kita mencari vektor gradien. Ya, begitu juga dengan fungsi tiga peubah ya. Fungsi tiga peubah f, x, y, z akan mempunyai turunan parsial terhadap x, terhadap y, dan terhadap z yang bisa dituliskan sebagai vektor gradien nabla f, x, y, z. Turunan parsial x, turunan parsial y, turunan parsial z ini nanti merupakan fungsi atas x, y, z juga. Jadi, medan gradien di R3 juga bisa dipandang sebagai medan vektor di R3. Oke, karena medan vektor F juga merupakan vektor gradien dari F kecil, ya, maka F besar ya di sini. F besar yang vektor ini bisa kita katakan sebagai medan gradien. Nah, kondisi di mana medan vektor F itu sama dengan vektor gradien F kecil, ini disebut sebagai medan vektor konservatif. Ya. Oke.
Ya, medan vektor konservatif adalah kondisi di mana medan vektor F besar sama dengan vektor gradien dari F kecil. Nah, F besarnya kita sebut sebagai medan gradien, sedangkan F kecilnya kita sebut sebagai fungsi potensial. Ya. Oke, ya. Kita lihat contoh. Menentukan medan gradien. Berarti di sini diketahui F kecil, ya. Diketahui F kecil, akan dicari F besar. Ya, oke. Nah, jadi F besarnya ini adalah gradien dari F kecil, ya. Sehingga ketika kita punya F kecilnya adalah, ini fungsi 3 peubah, berarti nanti F besarnya ada di R3 ya. Nah, Fx, Y, Z sama dengan C per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, di mana bisa kita ubah menjadi C dikali dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat min setengah. Ya. Nah, tentukan medan gradien F. Nah, medan gradien F berarti vektor gradien F kecil ya. Nah, maka kita mencari turunan F terhadap X, turunan F terhadap Y, turunan F terhadap Z. Nah, kalau kita cari turunannya, maka kita akan memperoleh seperti ini. Ya. Oke, kita akan memperoleh seperti ini, dan inilah yang disebut sebagai medan gradien F. Ya, jadi medan gradien F, kita tinggal diketahui F kecil, berarti F kecilnya di sini kita cari turunan parsialnya. Ya. Nah, sehingga komponen dari setiap turunan parsial itu menjadi komponen vektornya. Ya, seperti itu. Baik. Nah, sebaliknya, kalau diketahui F besar, akan dicari F kecil, ya. Bagaimana prosesnya? Nah, jadi di sini diketahuinya F besar akan dicari F kecilnya, ya. Kalau diketahui F kecil akan dicari F besar, kita cukup cari turunan parsial ya. Karena F besar itu adalah vektor gradien dari F kecil atau kumpulan dari turunan parsial F kecilnya. Nah, sekarang kita diminta mencari F kecil, di mana F kecilnya memenuhi F100 sama dengan min 1, diberikan medan vektor F besarnya seperti ini. Ya, oke. Nah, berarti karena dia medan vektor konservatif, pertama-tama adalah F besar itu sama dengan nabla F. Atau F besarnya adalah ini, nabla F-nya adalah turunan masing-masing turunan parsialnya. Ya. Jadi dari sini kita akan punya turunan parsial F kecil terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z yang disesuaikan dengan posisi F besarnya. Ya, jadi do F do X adalah 2X E pangkat min Y, do F do Y adalah cos Z min X kuadrat E pangkat min Y, dan do F do Z adalah min Y sin Z. Oke, karena diketahuinya di sini adalah turunan parsial, untuk memperoleh fungsi, maka kita harus mencari integralnya terlebih dahulu. Ya, di sini kita bisa memilih memilih salah satu dari 3 pilihan integral ya. Do F do X diintegralkan terhadap X, atau do F do Y diintegralkan terhadap Y, atau do F do Z diintegralkan terhadap Z.
Nah, di sini saya contohkan do f do x diintegralkan terhadap x ya. Berarti y dan z-nya kita anggap konstan. Integral dari 2x e pangkat min y-nya kita anggap konstan. Integral dari x adalah setengah x kuadrat dikali 2 itu menjadi x kuadrat e pangkat min y. Karena ini integral tak tentu, maka ditambah konstanta. Integralnya terhadap dx, konstantanya haruslah bergantung y dan z. Begitu ya. Jadi nanti kalau integralnya terhadap y, berarti x dan z-nya konstan, jadi konstanta di sini juga mengandung x dan z. Kalau integral terhadap z, berarti x dan y-nya konstan. Jadi nanti konstanta di sini bergantung atas x dan y. Seperti itu. Ya. Nah, untuk proses selanjutnya mencari c, y, z, itu kita turunkan. Lalu kita samakan dengan turunan dengan turunan yang diketahui. Misal di sini do f do y ya. Do f do y dari ini x kuadrat berarti kita anggap konstan ya. Oke. Do f do y dari sini kita akan memperoleh min x kuadrat e pangkat min y ya, karena turunan e pangkat min y itu min e pangkat min y. Jadi di sini min x kuadrat e pangkat min y turunannya. CY-Z diturunkan menjadi turunan parsial CY. Nah, turunan do F do Y adalah ini yang diketahui. Maka kita samakan. Jadi di sini haruslah, ini kan sudah keluar tuh. Ya. Nah, jadi haruslah di sini yang kita peroleh adalah turunan C terhadap Y itu adalah cos Z. Ya. Turunan C terhadap Y adalah cos Z, jadi CYZ kita integralkan terhadap Y. Nah, ini kan cos Z ya, diintegralkan terhadap DY. Jadi ini adalah konstanta biasa. Maka integralnya adalah Y cos Z plus KZ. Ya, karena kan konstantanya di sini diintegralkan terhadap Y, konstantanya berarti termasuk fungsi atas Z. Ya, oke. Nah, di sini kita masih belum dapat nih KZ-nya. Berarti diturunkan lagi satu kali. Diturunkan terhadap Z, kita turunkan terhadap Z, X dan Y kita anggap konstan. Jadi X kuadrat E pangkat min Y turunannya 0. Y cos Z diturunkan jadi min Y sin Z. KZ diturunkan jadi K aksen Z sama dengan min Y sin Z. Nah, di sini hanya ada min Y sin Z. Jadi K aksen Z-nya sama dengan 0 ya. Nah, K aksen Z sama dengan 0, berarti kita mencari yang diturunkan itu menghasilkan 0, tentulah konstanta. Ya, nah maka di sini KZ bernilai konstanta, sehingga fxyz yang kita punya adalah seperti ini. Ya, tinggal untuk mencari K-nya, dimasukkan ke nilai fungsi yang diketahui. Nah, nanti ketemu K-nya di situ, maka fungsi potensialnya kita peroleh. Oke, jadi prosesnya itu integralkan satu kali, mau terhadap X, terhadap Y, atau terhadap Z silahkan. Nanti untuk mencari konstanta yang ada di hasil integral, nah diturunkan 2 kali. Ya, diturunkan 2 kali karena di sini fungsinya 3 berubah. Ya, jadi diturunkan 3 kali supaya konstanta ini ketemu. Seperti itu. Ya, oke. Baik. Ya. Mungkin kuliah hari ini kita 1 jam dulu saja ya. Nanti kita lanjut minggu depan untuk materi kalkulus vektor ini ya. Adik-adik mohon siapkan untuk kuis dan juga ujiannya. Jika ada catatan yang belum lengkap nanti akan saya lengkapi dan mohon ingatkan juga ya. Materi yang menjadi kuis dan ujian 2 ini adalah dari ruang hasil kali dalam ya. Hasil kali dalam, transformasi linier, nilai eigen dan vektor eigen serta aplikasinya ya. Termasuk diagonalisasi ya. Jadi aplikasi dari nilai eigen dan vektor eigen itu kan diagonalisasi ya. Menghitung A pangkat n ya atau menentukan atau membuktikan A-nya bisa didiagonalkan ya. Oke, adik-adik pekan ini menjalani ujian dan kuis dulu ya. Oke. Nah, materi hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Kita kuliah 1 jam dulu, nanti kita lanjut pekan depan. Nah, saya berikan soal latihan tapi ini bukan tugas. Ya, tugasnya belum.
Oke, ini soal latihan yang tadi saya jelaskan ya. Silahkan adik-adik kerjakan untuk memperdalam materi, tapi ini bukan tugas ya. Meskipun bukan tugas, tapi tolong untuk dikerjakan supaya adik-adik paham definisi dan juga penerapannya. Oke, ya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Aman, Bu. Aman? Oke. Baik, kalau begitu kita tutup untuk kuliahnya ya. Terima kasih yang sudah datang tepat waktu. Jangan lupa untuk isi daftar hadir di laman CX ya. Oke, kuliahnya saya tutup.